Salat tidak menghadap ke arah kiblat, melainkan ke arah barat. Sebagian kaum muslimin ada yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan, walaupun salat di masjid yang sudah tepat arah kiblatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblah." Bila engkau hendak salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Ka'bah terletak di kota Mekah. Kota Mekah dilihat dari Indonesia terletak pada arah barat agak menyerong ke utara, kira-kira 25 derajat. Orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, padahal dia mengetahuinya dan mampu mengerjakannya, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula orang yang menyerongkan badan sedikit ke arah kanan di masjid yang sudah tepat arah kiblatnya. Sebagian kaum muslimin ada yang melakukan takbiratul ihram dengan menempelkan ibu jari ke telinga. Mengangkat tangan kurang dari tinggi bahu. Mengangkat tangan melebihi tinggi telinga. Tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Salat dengan cara seperti itu menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu ketika memulai salat. Atau farafa'a yadayhi hatta hadata biudunaihi. Beliau mengangkat kedua tangan sejajar daun telinga. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memulai salat, seseorang harus mengangkat tangan, tinggi tangan sejajar bahu atau telinga, dan tidak menempelkan tangan ke bahu atau ke telinga. Sebagian kaum muslimin ada yang mengulang-ulang mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Sebagian kaum muslimin ada yang memutar kedua tangan saat takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan saat takbiratul ihram sekali, tidak berulang-ulang. Mengangkat tangan secara berulang-ulang tidak sesuai dengan tuntunan beliau dan merupakan bentuk was-was yang dihembuskan oleh setan. Begitu pula memutar tangan saat takbiratul ihram. Gerakan seperti itu juga tidak dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan menyilangkan kedua telapak tangan, atau tangan kanan memegangi lengan kiri bagian atas dan tangan kiri memegang lengan kanan, dan dengan sikap-sikap salah yang lain-lain seperti bersedekap tidak pada dada, melainkan pada pusar, pinggir perut, dekat tenggorokan. Bersedekap dengan cara-cara di atas tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan pada punggung telapak kiri, pergelangan dan hasta kirinya. Adapun cara meletakkannya, menurut Syekh As-Sindi, pemberi syarah hadis ini adalah
kita meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, sehingga otomatis sebagian telapak tangan kanan kita ada yang berada di atas punggung telapak tangan kiri dan sebagian lagi di atas hasta kiri. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Wail bin Hujr menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman ila shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah bila berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Kana yashuddu bainahuma ala sadrihi. Tidak menggerakkan bibir ketika membaca lafaz takbir, ketika membaca ayat Al-Quran, dan lafaz-lafaz doa dan zikir. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Ma'mar, dia berkata, kami pernah bertanya kepada Khobab, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada salat zuhur dan asar? Dia menjawab, benar. Kami bertanya, bagaimana kalian bisa tahu? Dia menjawab, dari gerakan jenggotnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa mengatakan bahwa salat seseorang tetap sah tanpa menggerakkan bibir, maka disuruh bertaubat. Salat dengan mendongak ke langit atau memandang ke lokasi selain tempat sujud. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat memfokuskan pandangannya ke lantai atau tempat sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Ketika salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menundukkan kepalanya dan memandang ke lantai atau tempat sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilayhim absaruhum wa fi riwayah aw la tukhattafanna absaruhum. hendaklah orang-orang berhenti menengadah ke langit ketika sedang salat, atau kalau mereka enggan, matanya tidak akan dikembalikan. Dalam riwayat lain dikatakan, atau mata mereka akan dicopot. Sebagian kaum muslimin, ada yang ketika membaca Al-Fatihah dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tartil, tidak lambat tetapi juga tidak terlalu cepat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membaca satu persatu kalimat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Beliau memanjangkan bacaan bila bertemu dengan tanda baca panjang. Misalnya, membaca Bismillah dengan lam panjang, dan Ar-Rahman dengan mim panjang, Ar-Rahim dengan hak panjang. Sebaliknya, beliau memendekkan bacaan bila tidak ada tanda-tanda baca panjang. Menambahkan kata, Rabbighfirli, amin, setelah membaca Al-Fatihah. Tidak boleh kita menambah kata Rabbighfirli, amin, setelah membaca Al-Fatihah, karena tidak sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, Kana sallallahu alaihi wasallam idan taha min qiraatil Fatihah qala amin yaj'aru wa yamuddu biha sautahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila telah selesai membaca Al-Fatihah dalam salat, beliau mengucapkan amin dengan keras dan panjang. Terlalu banyak bergerak, seperti memainkan pakaian, jam,
menjalin jari jemari, membunyikan persendian, membersihkan kuku dari kotoran, selalu menggoyangkan kedua kaki, membenahi peci, membenahi gulungan sarung. Rasulullah SAW pernah melihat sekelompok orang yang memain-mainkan tangannya ketika sholat. Mereka menggerak-gerakkan tangan tanpa ada alasan. Beliau berkata, "Aku melihat kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda yang tidak pernah diam. Cobalah sedikit tenang ketika sholat." Sebagian orang, ada yang sholat bertopang pada salah satu kakinya secara bergantian. Orang yang sholat wajib berdiri dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat keagungannya serta memikirkan apa yang diucapkannya. Bertopang pada salah satu kedua kaki bisa membuatnya lalai dan mengurangi kekhusyuannya. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu perlu ditinggalkan. Dalam keadaan tertentu, seperti ketika sakit atau karena lanjut usia, hal itu dibolehkan. Sebagian kaum muslimin ada yang menggeliatkan badan sewaktu sholat. Seseorang yang sedang sholat makruh menggeliatkan badan, karena hal itu bisa mendorong dirinya bersikap malas dan tidak khusyuk. Tidak menutup mulut ketika menguap, apalagi dibarengi dengan mengeluarkan suara. Jika seseorang menguap, hendaknya dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuka mulutnya. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia menutup mulutnya dengan tangan. Ini hendaknya dilakukan baik ketika dalam salat maupun di luar salat. Hendaknya diusahakan pula agar tidak mengeluarkan suara. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangan, karena sesungguhnya setan akan masuk. Sebagian kaum muslimin ada yang memejamkan mata sewaktu sholat. Tidak boleh seseorang sholat sambil memejamkan mata, akan tetapi apabila di depan arah kiblatnya terdapat dinding yang dihiasi dengan ukiran atau hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi sholat, maka dibolehkan memejamkan mata. Tersenyum atau tertawa terbahak-bahak sewaktu salat. Tersenyum sewaktu salat mengurangi pahala, karena tersenyum mengganggu kekhusyuannya. Orang yang salat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang memuji dan mengagungkannya, serta sedang berdoa memohon kepadanya. Hal-hal tersebut hanya bisa terlaksana dengan baik apabila hatinya tenang, konsentrasi, dan khusyuk. Adapun tentang hukum tertawa terbahak-bahak sewaktu salat, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu membatalkan salat. Memalingkan wajah tanpa ada kebutuhan. Seseorang yang tengah melakukan salat tidak diperbolehkan memalingkan wajahnya, karena wajah Allah menghadap wajah hambanya yang sedang salat. Apabila seseorang yang sedang sholat memalingkan wajahnya, maka berarti dia memalingkan wajahnya dari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا
فإن الله ينسب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. Jika kalian salat, janganlah menoleh, karena Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang salat, selama ia tidak menoleh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah, faqala huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil 'abdi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memalingkan wajah dalam salat. Beliau menjawab, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap salat seorang hamba. Sebagian kaum muslimin ada yang membiarkan orang lewat di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sedang salat agar tidak membiarkan orang lain lewat di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahri wal yadra mastata." Wa fi riwayah falyamna'hu marratain, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Bila seseorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk lewat, kemudian ada orang yang hendak lewat di depannya, hendaklah ia tolak pada bagian atas dadanya sejauh kemampuannya sebanyak 2 kali. Jika dia tetap bersikeras untuk lewat, hendaklah ia lawan orang itu, karena orang itu adalah setan. Sebagian kaum muslimin ada yang berjalan di depan orang yang sedang salat. Berjalan di depan orang yang sedang salat termasuk dosa besar, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu apa yang akan menimpa dirinya, tentu berdiri selama 40 di depan orang yang sedang sholat lebih baik daripada dia lewat di depannya. Abu Nadhr berkata, saya tidak tahu yang dimaksud 40, apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Asy-Syaukani berkata, hadis di atas menjelaskan bahwa berjalan di depan orang yang sedang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, merupakan dosa besar dan dapat menggiring pelakunya masuk ke neraka.